Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perancangan dan percobaan, terutama pada dasar-dasar perancangan percobaan. Ini adalah bagian dari ilmu statistik yang banyak digunakan oleh praktisi di berbagai bidang, di antaranya mungkin di farmasi, di manufaktur, di teknologi pangan, di pertanian, dan sebagainya. Karena pada dasarnya adalah perancangan dan percobaan ini adalah awal dari bagaimana pengembangan suatu produk atau suatu hasil itu dilakukan. Kita bergerak dari definisi tentang perancangan dan percobaan itu sendiri. Jadi perencanaan atau planning suatu percobaan untuk salah satu aspek penting pada perancangan percobaan ini ialah perencanaan atau planning. Jadi nanti ada hal lain yang perlu didiskusikan selain planning ini, yaitu pada saat pelaksanaan. Jadi ada planning, ada do, ada action, and then analyze, seperti itu. Jadi di perancangan dan percobaan ini tahap pertama yang perlu sekali dilakukan adalah planning. Nah, definisi yang lebih jelas mungkin bisa dilihat di poin kedua ini tentang perancangan dan percobaan, yaitu merupakan suatu uji atau sederetan uji di mana suatu proses pada variabel input mengakibatkan terjadinya perubahan yang cukup berarti yang dapat diamati melalui respon yang muncul atau perubahan output. Jadi sebenarnya ini adalah deretan uji pada proses yang kita lakukan pada variabel input, seperti itu. Ini secara definisi. Nah, kalau kita lihat dari skema proses ini, kita mungkin akan mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang perancangan dan percobaan itu. Jadi kalau kita mempunyai suatu input, mungkin kita bisa bayangkan ini adalah suatu bahan percobaan atau mungkin individu-individu yang berkaitan dengan suatu percobaan. Nah, ini akan memasuki suatu proses. Nah, di proses ini akan banyak faktor-faktor yang berpengaruh, yang secara umum kita bisa kategorikan sebagai faktor-faktor yang bisa dikendalikan atau kita sebut sebagai controllable factor. Ini banyak sekali mempengaruhi proses. Katakanlah controllable factors ini kita notasikan sebagai X1, X2, dan seterusnya sama XP. Dan ada juga faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi proses di sini. Katakanlah kita sebut sebagai faktor-faktor yang kita tidak bisa kendalikan. Tetapi ini juga mempengaruhi proses. Ya, katakanlah ini kita notasikan sebagai Z1, Z2, dan seterusnya. Jadi ada controllable factor. Misalkan kita bisa mengontrol suhu ruangan, kita bisa mengontrol tekanan, kita bisa mengontrol konsentrasi, dan sebagainya. Tetapi banyak juga yang faktor-faktor yang kita tidak bisa mengkontrol, misalkan suhu luar ruangan, ya, atau mungkin jika kita bayangkan melakukan suatu eksperimen dengan objek eksperimen itu adalah misalkan tikus, untuk eksperimen tertentu misalkan kita diharuskan untuk mengkondisikan bahwa tikus-tikus yang kita gunakan itu betul-betul homogen. Tetapi apakah kita betul-betul bisa mendapatkan tikus yang homogen? Ya tentunya itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, itu misalkan berat dari objek percobaan itu bisa jadi sebagai salah satu yang kita masukkan sebagai faktor-faktor yang kita tidak bisa mengkontrolnya. Seperti itu. Atau mungkin dalam bidang pertanian, misalkan kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah sesuatu yang secara umum kita tidak bisa mengontrolnya. Seperti itu. Nah, controllable factors dan uncontrollable factors ini sangat mempengaruhi proses. Dan di sini akan menghasilkan output. Seperti itu. Nah, tentunya ini kita perlu memahami secara utuh dalam kerangka experimental design itu apa yang termasuk dalam controllable factors, apa yang masuk dalam uncontrollable factors. Oke.
Secara umum, tujuan dari pelaksanaan perancangan percobaan ada 4 ini setidaknya. Tentunya ini bisa berkembang ya. Tujuan yang pertama adalah memilih controllable factors atau peubah terkendali yang paling berpengaruh terhadap Y. Di beberapa ilmu yang lain yang namanya peubah terkendali atau memilih peubah terkendali ini seringkali disebut sebagai critical process parameter dalam misalkan di ilmu farmasi atau beberapa bidang di ilmu pangan dan sebagainya disebut sebagai critical process parameter. Jadi memilih peubah terkendali di sini. Tentunya akan seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, ada banyak controllable factor atau peubah terkendali itu. Nah, begitu peubah-peubah terkendali itu kita masukkan dalam suatu eksperimen, tentunya mungkin tidak semua controllable factors itu mempengaruhi hasil, kira-kira seperti itu. Nah, di eksperimen ini kita akan mendapatkan informasi itu. Mana sih di antara controllable factors ini yang betul-betul berpengaruh secara signifikan terhadap respons atau variable output. Tujuan dari eksperimen yang kedua ialah memilih set variable atau gugus peubah X yang paling mendekati nilai harapan Y. Intinya ini adalah kita ingin menentukan peubah atau dominant variable, peubah atau faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi Y, sehingga kita bisa lihat apakah X yang kita pilih ini betul-betul mendekati nilai harapan dari Y. Yang ketiga ialah memilih gugus peubah X yang menyebabkan keragaman respon yang paling kecil. Jadi ini adalah salah satu tujuan penting dari melaksanakan suatu perancangan dan percobaan. Jadi tidak hanya kita ingin melihat responnya itu tinggi atau rendah, ya, tetapi atau secara rata-rata di nilai tertentu, tetapi kita juga ingin mendapatkan hasil yang stabil. Nah, hasil eksperimen yang stabil itu diwujudkan dalam bentuk nilai sigma kuadrat atau ragam yang kecil. Artinya eksperimen ini kita harapkan mendapatkan hasil yang stabil. Tidak hanya secara rata-rata tinggi atau rendah, tetapi juga yang paling stabil hasilnya. Oke, tujuan melakukan perancangan dan percobaan yang keempat ialah memilih gugus peubah X yang mengakibatkan pengaruh peubah tak terkendali itu paling kecil. Ya. Jadi kita harapkan selain controllable factors yang kita masukkan di dalam eksperimen kita atau kita libatkan dalam eksperimen kita. Jadi peubah-peubah lain terutama yang uncontrollable factor itu kita usahakan sekecil mungkin pengaruhnya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang stabil. Itu adalah beberapa tujuan penting dari kita melaksanakan perancangan dan percobaan. Oke, mungkin yang menonton video ini bisa mencoba mempraktekkan untuk memahami atau melakukan pendalaman terhadap slide sebelumnya tadi, di mana ada input, ada proses, ada output, dan di suatu proses itu dipengaruhi oleh controllable factors dan uncontrollable factors. Dengan cara mungkin mencari topik penelitian yang sesuai dengan minat yang menonton video ini, dan dicoba di list atau dijabarkan mana sih dari dari topik-topik tersebut atau dari topik tersebut yang merupakan faktor-faktor yang terkendali atau controllable factor, di mana kita bisa mengatur nilainya secara mudah, atau juga tentang faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau tidak terkendali, atau disebut juga sebagai uncontrollable factors yang diduga ya, mempengaruhi variable output atau respon yang akan diamati. Mungkin dengan demikian, dengan mencoba mencari ini, kita secara pelan-pelan akan memahami konsep dari experimental design atau perancangan dan percobaan ini. Oke, setelah mencoba melakukan exposure dengan latihan yang ditampilkan di slide sebelumnya,
mungkin kita bisa berlanjut ke materi yang selanjutnya tentang dasar-dasar percobaan ini, yaitu apa sih sebenarnya yang menjadi prinsip-prinsip dasar perancangan dan percobaan. Jadi di banyak buku-buku teks ya selalu menyebutkan ini. Ya, buku-buku teks yang berkaitan dengan perancangan percobaan seringkali ini yang disebutkan. Ada 3 prinsip dasar jika kita mau melakukan perancangan dan percobaan. Nah, sebaiknya kita perhatikan 3 prinsip dasar ini. Apa 3 prinsip dasar dalam melakukan perancangan dan percobaan? Kita lihat yang pertama ialah pengacakan atau randomization. Jadi dalam suatu eksperimen nanti kita perlu melakukan pengacakan. Jadi treatment itu diaplikasikan ke experimental unit atau unit percobaan itu harus secara acak. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang kedua adalah jika semuanya serba mungkin dalam arti dari sisi biaya mungkin, dari sisi waktu itu juga mungkin, dari sisi resource itu mungkin, sebaiknya suatu eksperimen itu dilakukan dengan replication atau pengulangan. Nah, ini ada beberapa tujuan untuk melakukan replication ini. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya juga. Itu adalah prinsip kedua untuk melakukan perancangan dan percobaan. Prinsip yang ketiga untuk melakukan perancangan dan percobaan yang harus diperhatikan ialah local control atau pengendalian lingkungan. Nah, ini penting. Jadi faktor-faktor lain selain yang menjadi perhatian kita coba lokalisasi, ya. Kita coba isolasi sehingga kita bisa fokus terhadap perlakuan yang kita gunakan dalam suatu eksperimen. Kita akan diskusikan satu persatu mengenai hal ini. Oke, yang pertama, randomization atau pengacakan. Artinya apa? Artinya setiap unit percobaan itu akan mempunyai peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Jadi unit percobaan tertentu tidak bisa secara subjektif diberikan perlakuan tertentu, harus diberikan secara acak. Apa tujuannya? Tujuan yang paling penting di sini adalah ini menghindari galat yang sistematik. Sebab faktor subjektivitas dari peneliti dan sebagainya itu sangat mungkin akan memberikan pengaruh sistematik terhadap galat. Nah, ini harus kita hindari. Oke, yang kedua tentunya dengan dilakukannya pengacakan ini akan meningkatkan validitas dari kesimpulan karena faktor subjektivitas itu betul-betul kita kesampingkan sehingga ini akan memenuhi asumsi kebebasan. Ya. Oke, caranya bagaimana untuk melakukan randomization ini atau pengacakan? Seperti yang saya sampaikan mungkin di video yang lain, yaitu paling sederhana ini cara lama menggunakan lot atau lottery, yaitu dengan kertas-kertas kecil gitu diberi kode satuan percobaan atau diberi kode perlakuan. Nanti mungkin kita dengan menutup mata kita ambil satu persatu. Oke, misalkan di satuan percobaan ini kita ambil secara acak. Oke, satuan percobaan yang pertama ini mendapatkan misalkan treatment ini, misalkan seperti itu. Itu betul-betul secara acak. Atau juga bisa menggunakan tabel bilangan acak. Ini dulu kita banyak menggunakan ini untuk melakukan randomization. Tetapi mungkin ke belakang dengan perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat, mungkin ini sudah semakin ditinggalkan secara manual. Tetapi sebenarnya kalaupun kita menggunakan program komputer itu juga prinsipnya mirip-mirip aja dengan yang ditampilkan di tabel bilangan acak. Yang berikutnya tentunya bisa dengan menggunakan kalkulator atau bahkan komputer, ini sudah sangat gampang dilakukan. Inilah prinsip pertama dari perancangan dan percobaan. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah sekali lagi kalau semuanya serba mungkin dilakukan ulangan. Pengertian dari ulangan ini adalah penerapan suatu perlakuan terhadap unit percobaan. Jadi perlakuan tertentu
terhadap unit percobaan lebih dari sekali. Jadi kita terapkan suatu perlakuan tertentu terhadap unit percobaan di lain kali, ya lebih dari sekali. Jadi misalkan ini kita lakukan, misalkan di plot pertama dari suatu lahan pertanian mendapatkan treatment varietas ketiga. Nanti varietas ketiga ini dilakukan di tempat lain, di lot lain, atau di waktu yang lain, ya seperti itu. Jadi lebih dari satu kali. Nah, ini yang disebut sebagai ulangan. Nah, prinsipnya ulangan ini akan dilakukan atau perlu dilakukan. Yang pertama ialah untuk menduga galat percobaan. Jadi kalau kita lakukan percobaan itu lebih dari sekali, biasanya ya kan variabel pengukuran atau variabel output yang kita dapatkan dari dua ulangan, misalkan 2 atau 3 ulangan itu biasanya angkanya berbeda-beda. Artinya di situ ada error atau ada galat. Nah, tetapi galat itu perlu. Nah, tapi kita harapkan galat itu sekecil mungkin. Kayak seperti itu. Tetapi galat itu diperlukan untuk menduga galat percobaan. Yang secara matematis nanti akan sangat penting komponen ini pada struktur tabel ANOVA. Oke, yang kedua adalah untuk menduga galat baku atau standar error rataan perlakuan. Nah, ini juga salah satu tujuan dari dilakukannya replication atau ulangan. Nah, tentunya yang ketiga ialah untuk meningkatkan presisi dari kesimpulan. Jadi kalau kita mempunyai atau melakukan eksperimen dengan ulangan tertentu, itu banyak sekali atau beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah 3 ini. Terus yang menjadi pertanyaan umum ini, berapa sih kalau kita melakukan percobaan ini, berapa sih banyaknya ulangan? Nah, tentunya itu semua bukan, maksud saya, banyaknya ulangan yang perlu dilakukan di suatu percobaan itu bukan merupakan angka dari langit. Misalkan, 2 lah, misalkan, atau 3, atau bagaimana. Tetapi ada perhitungan-perhitungan matematis yang perlu dilakukan sehingga banyaknya ulangan yang kita gunakan di suatu percobaan itu betul-betul angka yang saintifik, seperti itu. Nah, ini maaf di sini ada sedikit typo, tapi di sini banyaknya ulangan yang perlu dilakukan dari suatu percobaan, misalkan dinotasikan sebagai R. Jadi kalau banyaknya ulangan itu adalah angka minimum. Boleh lebih, bisa lebih, tapi jangan sampai kurang. Makanya di sini notasinya itu lebih dari sama dengan 2 kali Z alfa per 2, ini adalah diperoleh dari tabel Z. Ya. Nah, di mana alfa ini adalah kesalahan jenis pertama atau type 1 error, plus ZB, Z beta ya ini. Beta ini adalah kesalahan atau galat jenis kedua. Z beta nanti juga diperoleh dari tabel standar normal baku. Nah, ini dikuadratkan dikali dengan sigma. Sigma adalah simpangan baku ya yang bisa diperoleh dari eksperimen-eksperimen sebelumnya atau dari data dari eksperimen-eksperimen sebelumnya dibagi dengan perbedaan sebenarnya yang ingin dideteksi. Maksudnya begini. Misalnya kan kita ingin tahu apakah perlakuan tertentu berbeda dengan perlakuan yang lain. Nah, bagaimana kita mengatakan suatu perlakuan itu berbeda? Tentunya ada kriterianya. Nah, kriterianya misalkan kalau perbedaannya minimal sekian baru kita katakan berbeda. Nah, ini adalah maksud dari notasi ini, delta. Perbedaan sebenarnya yang ingin dideteksi. Nah, dengan melakukan atau perhitungan rumus ini nanti akan kita dapatkan jumlah ulangan minimum yang perlu dilakukan di suatu eksperimen. Nah, ini tentunya software-software yang ada di pasaran sekarang sudah banyak menyediakan menu ini, atau bahkan kita juga bisa melakukan misalkan di Microsoft Excel dan sebagainya. Oke, prinsip dasar perancangan percobaan yang ketiga adalah local control. Ya, atau pengendalian lingkungan. Artinya, ini adalah pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi hasil atau mempengaruhi respon dari perlakuan. Jadi ini perlu dilakukan. Dan yang sering dilakukan untuk local control ini adalah dengan melakukan blocking atau pengelompokan. Misalkan ya,
Misalkan kita melakukan eksperimen dengan harapan, maksudnya dengan unit percobaan tikus sebagaimana yang saya contohkan tadi. Misalkan kita perlu 12 tikus. Ya, kita ingin mengetahui misalkan pengaruh dosis terhadap tekanan darah, misalkan seperti itu. Nah, dengan demikian kalau percobaannya dilakukan seperti itu, berarti perlakuannya adalah dosis. Nah, kita akan main-main dengan beberapa taraf dosis. Nah, satuan percobaannya adalah tikus. Jadi di eksperimen seperti itu seharusnya tikus yang kita gunakan di eksperimen itu adalah tikus yang homogen. Homogen dari sisi berat, homogen dari sisi umur, dan sebagainya. Misalkan aja kita fokuskan pada homogen pada sisi berat. Apakah betul-betul kita bisa dapatkan 12 tikus dengan berat yang homogen atau sama? Nah, tentunya ini adalah bukan sesuatu yang mudah. Nah, untuk itu, seandainya tikus-tikus yang kita dapatkan itu tidak homogen dari sisi berat, maka kita bisa kelompokkan. Karena fokus kita adalah dosis, bukan berat tikus. Dan variabel output yang kita mau hitung adalah, misalkan tekanan darah. Nah, di sini berat tikus itu bisa merupakan atau bisa berpotensi mempengaruhi tekanan darah yang merupakan respon variabel atau perubahan respon yang kita ukur. Nah, di sini perlu dilakukan pengelompokan terhadap berat tikus, misalkan tikus dengan berat ringan, tikus dengan berat sedang, dan tikus dengan kategori berat, kira-kira seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan presisi kesimpulan yang kita buat di eksperimen tersebut. Oke, beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perancangan percobaan. Ini mungkin pendekatan praktis ya. Jadi mungkin yang pertama secara umum kita bisa rumuskan masalah penelitiannya. Kita rumuskan masalah penelitiannya apa. Nah, dengan permasalahan seperti ini, yang kedua adalah kita coba identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah yang kita definisikan sebelumnya, beserta taraf-tarafnya. Ya. Ini bisa jadi lebih dari satu faktor. Terutama faktor yang kita maksudkan di sini adalah faktor-faktor yang terkendali. Oke, yang ketiga adalah tentunya dari suatu eksperimen kita perlu melakukan pengukuran terhadap perubahan output, yang berikutnya kita sebut sebagai perubahan respon. Jadi kita tentukan perubahan responsnya apa. Ini bisa lebih dari satu perubahan respons. Jadi dari suatu eksperimen itu bisa kita dapatkan lebih dari satu perubahan respons. Misalkan kalau objek penelitiannya adalah pembuatan kue misalkan, kita bisa hitung teksturnya, kita bisa ukur moisture-nya, dan sebagainya. Jadi bisa lebih dari satu perubahan respon dari satu objek percobaan. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat adalah dari ketiga informasi yang pertama ini atau ketiga langkah yang pertama ini, baru kita tentukan jenis rancangan percobaannya. Seperti yang kita tahu bahwa ada banyak sekali jenis perancangan dan percobaan. Ada rancangan acak lengkap faktor tunggal, ada rancangan acak lengkap faktorial, ada rancangan split plot, ada rancangan split block, ada rancangan bujur sangkar Latin, dan sebagainya. Banyak sekali macamnya. Nah, tentunya dengan kondisi-kondisi informasi yang nomor 1 sampai nomor 3 ini, kita bisa menentukan jenis rancangan percobaannya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, kita pilih rancangan percobaan tertentu, maka kita lakukan percobaan tersebut, ya, kita lakukan eksperimennya. Melaksanakan eksperimen ini bukan hanya melaksanakan eksperimen, tetapi tentunya sudah include melakukan pengukuran perubahan output di sini. Sehingga dari sini kemudian kita sudah mendapatkan data, maka kita perlu menganalisis data tersebut, dan seterusnya tentunya kita bisa mendapatkan kesimpulan atau rekomendasi dari hasil eksperimen yang sudah kita lakukan. Ya. Beberapa istilah yang tentunya perlu dipahami oleh siapapun yang menonton video ini kalau ingin mendalami secara lebih detail tentang perancangan percobaan ini, ialah beberapa istilah ini yang umum, ya. Treatment atau perlakuan.
Apa itu perlakuan? Yaitu suatu metode atau prosedur yang diterapkan terhadap unit percobaan. Perlakuan atau treatment ini merupakan taraf-taraf dari suatu faktor kalau ini adalah percobaan faktor tunggal. Tetapi perlakuan ini merupakan kombinasi dari taraf antar faktor kalau ini adalah percobaan faktorial. Jadi perlakuan ini kalau untuk faktor tunggal ini ya taraf itu sendiri, tapi kalau percobaan faktorial adalah kombinasi dari faktor-faktor yang digunakan. Yang berikutnya adalah satuan percobaan atau unit percobaan. Ini adalah unit terkecil dalam percobaan yang diberikan perlakuan. Misalkan saya contohkan tadi percobaan dengan melibatkan tikus, berarti satuan atau unit percobaannya adalah seekor tikus. Karena seekor tikus itu nanti akan diberikan treatment atau perlakuan tertentu. Terus berikutnya adalah observation unit atau unit pengamatan. Ini pun unit terkecil tempat dilakukan pengamatan respon percobaan. Kadangkala unit percobaan ini sama dengan unit pengamatan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan di percobaan di pertanian, misalkan satuan percobaannya bisa jadi satu pohon, misalkan satu pohon sawit itu satuan percobaannya. Ya. Tetapi unit pengamatannya bisa jadi setiap daun atau daun yang tumbuh pada pohon sawit tersebut. Kira-kira seperti itu. Yang istilah berikutnya yang perlu dipahami ialah faktor. Yang faktor ini bisa kualitatif, misalkan jenis pupuk, misalkan seperti itu, atau jenis bahan kimia. Bisa juga kuantitatif, misalkan dosis atau konsentrasi, nah itu kuantitatif atau dalam bentuk angka. Jadi bisa yang mana aja, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah ini adalah sebenarnya kita sebut juga sebagai peubah penjelas. Sebagai penyusun perlakuan, di mana faktor ini mempunyai nilai-nilai yang bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Oke, istilah lain yang sering kali kita dengar atau kita gunakan berkaitan dengan experimental design ini ialah taraf, atau dalam bahasa Inggris disebut level. Ini adalah nilai-nilai dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaan. Misalkan tadi ya, faktornya adalah dosis. Tarafnya apa? Misalkan dosisnya misalkan 0,2, 0,4, 0,6. Maka faktor dosis itu mempunyai 3 taraf. Seperti itu. Yang berikutnya adalah interaksi. Interaksi ini adalah perubahan dari satu faktor pada berbagai taraf faktor yang lain. Ya. Jadi ini adalah misalkan faktor A yaitu dosis, faktor B yaitu misalkan suhu ya. Jadi apakah ada interaksi antara dosis dan suhu? Misalkan kita melakukan percobaan dengan 2 faktor. Ya. Jadi interaksi ini hanya ada di percobaan faktorial yang tentunya belum kita diskusikan di video kali ini. Oke, jadi ini tidak tersedia di percobaan faktor tunggal ya. Ini hanya ada di percobaan faktorial. Terus istilah berikutnya yang perlu dipahami adalah model acak. Jadi secara umum ada 3 macam model. Ada model acak, ada model tetap, ada model campuran. Ya. Model acak ini kalau model yang bisa dibentuk jika faktor-faktor yang taraf dari faktor-faktor yang digunakan itu dipilih secara acak. Ya. Jadi tidak dipilih berdasarkan subjektivitas tertentu. Misalkan kalau kita menggunakan dosis ya, faktornya adalah dosis. Nah, menentukan nilai-nilai dosis pada suatu percobaan kalau kita pilih secara acak, maka model yang dihasilkan adalah model acak. Tetapi kalau kita menentukan secara subjektif, misalkan kita mau pakai dosis 0,2, 0,4, 0,6, tentunya itu adalah nilai-nilai yang yang kita pilih secara subjektif, maka model yang dihasilkan adalah model tetap karena tidak dipilih secara acak. Nah, model campuran ini hanya terjadi pada percobaan faktorial. Misalkan kalau taraf-taraf di salah satu faktor itu dipilih secara acak dan taraf-taraf di faktor yang lain itu tidak dipilih secara acak, maka faktor pertama itu adalah acak, faktor kedua adalah tetap, maka kombinasi di antara keduanya menghasilkan model campuran. Nah, seperti itu.
Nah, ini slide berikutnya ini adalah slide yang saya katakan juga sangat penting, ya. Jadi ada klasifikasi rancangan percobaan itu. Jadi ada yang disebut sebagai rancangan perlakuan, ada juga yang disebut sebagai rancangan lingkungan, dan juga ada yang disebut sebagai rancangan pengukuran. Jadi kalau misalkan kita sering mendengar rancangan percobaannya misalkan percobaan satu faktor, percobaan faktorial, percobaan split plot, percobaan split block, dan sebagainya, itu disebut sebagai rancangan perlakuan. Jadi perlakuan-perlakuannya itu yang dirancang. Tetapi yang kalau kita mendengar istilah RAK, RAL, atau RBSL, atau rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, atau rancangan bujur sangkar latih, ini yang disebut sebagai rancangan lingkungan. Dan rancangan lingkungan ini bisa melekat di rancangan perlakuan. Jadi misalkan faktor tunggal RAL, faktor tunggal RAK, atau faktor tunggal RBSL, atau rancangan faktorial RAL, faktorial RAK, atau faktorial RBSL. Jadi rancangan lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan itu diterapkan. Kalau ini adalah berkaitan dengan kondisi-kondisi apa yang akan diberikan terhadap satuan-satuan percobaan. Jadi di suatu perancangan percobaan secara umum itu ada rancangan perlakuannya apa dan rancangan lingkungannya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi yang yang jarang disebutkan di buku-buku rancangan percobaan, tetapi ini juga perlu diperhatikan, yaitu rancangan pengukuran. Ini berkaitan dengan bagaimana respon unit percobaan itu diukur. Ya. Mungkin ada yang dengan pencacahan, mungkin ada yang dengan pengukuran, dan sebagainya. Tetapi yang sering kali disinggung-singgung dalam hal perancangan dan percobaan ini dua yang pertama, yaitu rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi, pemirsa dapat memahami beberapa istilah yang sering digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.